Shalom. Mari bersama kita kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-8. Kitab Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 mulai. Tulah ketiga nyamuk, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah, tetapi hati Firaun berkeras. Dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, kembali Tuhan berfirman kepada Musa dan dikatakan di sini, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Ya, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Di sini kita sudah memasuki tulah yang ketiga dan kita membaca bahwa hati Firaun berkeras. Hati Firaun berkeras. Bayangkan tulah demi tulah terjadi, tetapi hati Firaun berkeras. Bahwa seringkali kehidupan kita yang masuk dalam masalah demi masalah, itu terjadi karena hati kita itu berkeras. Hati kita keras, tidak mudah diajar. Ya. Bahkan seringkali ketika kita ditegur, kita mungkin bahkan menyalahkan yang menegur. Ya, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Yang penting diri kita ini tidak pernah salah. Ya. Sehingga kita lihat di sini, tulah demi tulah dan di sini masuk kepada tulah yang ketiga itu dialami oleh bangsa Mesir karena Firaun berkeras. Dan lebih menyedihkan kita tahu bahwa ini akhirnya akan masuk kepada tulah 10. Ya. Bayangkan 10 kali ditegur oleh Tuhan tetapi Firaun itu berkeras. Bahkan pada akhirnya Firaun pun mengalami kematian, tenggelam di laut Teberat. Karena setelah ke-10 sepertinya Firaun sudah menyerah, ternyata dia tetap berkeras hati dan akhirnya mengalami kematian. Sidang jemaat, hati-hati ketika kita sudah ditegur oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, ya. Kita mengalami masalah, tidak pernah lepas dari masalah. Ingat, kalau kita tidak bertobat pada akhirnya kematian kita. Ya, Firaun dan panglima-panglima perangnya itu mengalami kematian semuanya pada akhirnya. Nah, lihat di sini ayat yang ke-17 sekarang. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Sidang jemaat, kalau kita lihat di sini, ini sangat luar biasa. Tidak mudah loh jadi seperti Harun. Bayangkan dia kakak dari Musa dan dia lebih tua dari Musa 3 tahun. Tetapi dia harus menuruti semua kata Musa, adiknya ini. Tidak mudah. 1 kali mungkin mudah, 2 kali mudah. Tetapi ini terus menerus berkali-kali nurut. Ya. Banyak orang itu berpikir bahwa hal ini mudah.
Jemaat pun berpikir menundukkan diri itu mudah. Oh iya, kalau cocok mudah. Kalau cocok mudah. Banyak orang berpikir saya ini menundukkan diri kok kepada pendeta saya. Tetapi perhatikan, bagaimana kalau pendapat kita bertentangan dengan pemimpin kita? Apalagi gembala, hanya gembala. Saya berikan tanda kutip, hanya gembala. Yang notabene, kan gembala hidup dari uangku. Perhatikan di sini. Kalau aku udah ngasih persembahan, kalau aku udah ngasih perpuluhan, gembala udah akan hidup. Nah, perhatikan, seringkali ini kita tidak sadari. Tetapi ini masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Bahwa gembala hidup dari uangku. Dan kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita berpikir, aku tunduk pada gembalaku. Aku menghormati gembalaku. Tetapi perhatikan, ketika satu saat kita bertentangan dengan pemimpin kita, maukah kita tunduk? Oh, kalau itu memang sesuai dengan pikiran kita, mudah tunduk. Bagaimana kalau bertentangan? Bagaimana kalau itu kemudian membuat seakan-akan pikiran kita, pendapat kita tidak dihiraukan, tidak diresponi dengan benar? Bagaimana? Apakah kita tetap bisa tunduk? Ataukah mungkin kita mulai marah, mulai kecewa, mulai tersinggung. Dan kemudian pada akhirnya pemberontakan yang terjadi. Dan hal ini banyak. Artinya bahwa tunduk itu tidak mudah. Bahkan saya mau tekankan begini. Seandainya kita berpikir bahwa seharusnya aku yang ada di pemimpin. Tetapi kemudian kita harus menundukkan diri dan membiarkan orang lain yang mungkin tidak sepandai kita. Tidak sekaya kita. Tidak sesenior kita. Tetapi itu harus lebih terhormat daripada kita. Itu harus kita ikuti. Masihkah kita mau menundukkan diri? Harun lebih pandai berkata-kata daripada Musa. Berarti dia lebih disenangi, dia lebih mudah berbaur dengan orang. Kedua, dia lebih tua. Lebih tua. Dan saya berpikir bahwa Harun itu pasti lebih banyak pengikutnya daripada Musa. Ingat, Harun itu berkumpul dengan bangsa Israel. Musa 40 tahun mungkin sudah dilupakan. Ya. Oleh karena itu saya mengatakan melalui ayat-ayat yang kita baca tidak mudah jadi seperti Harun. Tidak mudah untuk menundukkan diri kepada orang yang kita anggap tanda petik lebih rendah, lebih bodoh, lebih tidak kompeten dibandingkan kita. Tetapi disinilah Tuhan akan melihat dan Tuhan akan menilai apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak. Ingat yang saya katakan di sebuah buku yang saya baca, bahwa orang Tuhan akan mempercayakan pengurapannya bukan kepada orang yang pandai, orang yang bertalenta, orang yang berwibawa, tetapi Tuhan akan mempercayakan pengurapannya kepada orang yang hatinya bisa dipercaya. Ya. Dan kita semua sepakat sekarang bahwa sukar cari orang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Sukar. Ya.
Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Karena kekerasan hati Firaun, karena Firaun mengeraskan hati, karena Firaun tidak mau diajar, karena Firaun tidak mau ditegur, lihat ada bencana di negerinya. Bukan hanya dalam istana Firaun, bukan hanya dalam keluarga Firaun, tetapi di seluruh tanah Mesir. Anda bisa bayangkan di sini, kalau segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ya. Padahal kita aja kalau tidur, satu nyamuk aja di telinga kita, itu kan bikin kita bangun kan. Oh itu kita bisa cari reket nyamuk, itu kita kejar-kejaran malam-malam itu. Ya. Satu nyamuk. Bayangkan sekarang seluruh negeri, seluruh tanah, Anda lihat tanah dimanapun, Anda lihat nyamuk. Ya. Dan ini yang terjadi. Nah seharusnya kalau sudah anggaplah bencana seperti ini, seharusnya kan buat kita sadar kan. Ini memang tangan Tuhan. Apa maksud Tuhan? Seharusnya kan itu. Ya. Nah pelajaran seperti ini pun di dalam gereja itu banyak dihapuskan, banyak disangkal. Bahwa banyak pendeta sekarang mengajarkan kalau kita mengalami masalah, jangan terlalu mengkoreksi diri. Tetap harus percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu. Iya Tuhan itu baik. Tetapi ingat banyak masalah tidak terselesaikan yang kita alami itu karena kesalahan kita loh. Oleh karena itu butuh introspeksi diri. Ya, butuh introspeksi diri. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan. Ya, lebih baik kita introspeksi diri, apa sih salah? Ya, seringkali saya kalau dulu saya sakit, saya selalu berpikir apa yang Tuhan katakan yang saya langgar. Ya. Dan pada akhirnya ketemu juga kok. Ketika kita ngaku, kita sembuh. Ya, ketika kita ngaku, kita sembuh. Ya. Jadi penting di sini kita menyadari celah yang kita buat di mana akhirnya masalah-masalah, penyakit demi penyakit, kegagalan demi kegagalan, kita terima. Seringkali kita tidak seperti itu. Ketika kita ada masalah, ketika kita tidak pernah selesai masalah kita nyalahkan orang lain. Nyalahkan keadaan. Padahal memang kesalahan kita sendiri. Ya. Nah, kembali pada pembahasan kita, bayangkan ini bahwa seluruh tanah diselimuti oleh nyamuk. Ini tidak membuat Firaun bertobat. Bukankah ini luar biasa kerasnya? Puji Tuhan, kita semua mungkin berkata, ya hati saya keras Pak, tapi tidak sekeras Firaun. Ya kalau Anda anggap itu baik, puji Tuhan lah. Ya, puji Tuhan nyamuknya hanya ada di rumah kita, tidak ada di rumah tetangga. Ya, nah hati Firaun berkeras. Di sini dikatakan, tetapi kita masuk ke dalam ayat 18. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Nah di sini kita melihat kuasa Tuhan. Kita sudah membahas bagaimana bahwa ahli-ahli sihir ini juga membuat apa yang Musa dan Harun lakukan. Mereka bisa melakukannya awalnya, tetapi ular dari tongkat Harun itu memagut, menggigit ya ular dari ahli sihir ini. Artinya kekuatan sihir ini kalah dengan kekuatan Tuhan. Ya. Selanjutnya ahli-ahli sihir ini membuat hati Firaun berkeras. Dengan sihir-sihir mereka, hati Firaun semakin keras.
Saya sudah bahas ini bahwa ingat, Anda pergi ke dukun, Anda percaya ramalan, Anda percaya jimat, Anda percaya feng shui, Anda percaya okultisme, Anda percaya kepada berhala-berhala yang lain. Saya mau tekankan, kepercayaan itu akan membuat hati kita semakin keras. Ya, membuat hati kita tidak mudah dinasehati. Anda coba cari orang yang sukanya ke dukun. Itu tidak bisa dinasehati. Orangnya gampang tersinggungan, orangnya gampang marah. Anda coba perhatikan siapa saja yang suka ke dukun, Anda perhatikan. Hatinya keras. Ya. Kemudian kita sudah pelajari juga bahwa ahli-ahli sihir ini membuat keadaan bukan semakin baik. Ya, mereka bisa melakukan, mendemonstrasikan kuasa, tetapi dikatakan keadaan menjadi semakin buruk. Ya, bayangkan mereka tidak bisa menghentikan tulah, tetapi mereka membuat tulah juga. Ya, berarti kan semakin bertambah. Ya. Nah, yang keempat di sini kita belajar ahli-ahli sihir ini sekarang tidak bisa meniru kuasa Tuhan. Artinya bahwa sehebat apapun kuasa dari roh jahat, ingat itu terbatas. Di depannya tidak ada embel-embel maha. Sama-sama kuasa, tetapi tidak ada mahanya. Maha itu hanya milik Tuhan kita. Sehingga bisa melakukan kuasa, mendemonstrasikan kuasa, melakukan mujizat. Ya bisa, tetapi terbatas. Ya, tetapi terbatas. Kalau di dalam perjanjian baru dikatakan begini. Kalau bukan dari Allah, bagaimana mungkin orang itu bisa membuat orang yang lahir buta itu bisa melek lagi, bisa melihat. Artinya bahwa bangsa Israel, orang Yahudi di sini percaya bahwa setan atau yang bukan Allah bisa melakukan atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan melalui orang-orang atau tabib. Tetapi ada penyakit-penyakit tertentu yang mereka juga percayai hanya Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Punya kuasa iya, tetapi tidak maha. Ya. Tidak ada dukun yang terhebat sekalipun hingga saat ini, dokter terhebat sekalipun hingga saat ini yang bisa menyembuhkan orang yang dari lahir buta. Tidak ada. Itu mau dikasih peralatan tercanggih pun seperti yang kalau kita nonton film-film kan ya. Tidak mungkin bisa. Ya, itu hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Nah, jadi kita lihat bahwa sehebat apapun ahli sihir, sehebat apapun dukun, sehebat apapun setan, mereka tidak pernah menyandang dan tidak akan pernah bisa menyandang kata maha. Kemampuan mereka terbatas, kuasa mereka terbatas. Oleh karena itu lebih baik kita menyembah yang maha kuasa. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Ya, enak juga kalau hingga pada binatang. Itu bisa cepat gemuk binatangnya. Ya kan, kalau sudah mentol-mentol kan digigit nyamuk kan gemuk juga. Yang kurus, kita manusia juga yang kurus cepat gemuk itu. Walaupun demam berdarah akhirnya. Ya. Nah, demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Bayangkan dukun saja
bisa mengakui ternyata dukun itu lebih sportif daripada kita. Iya kan? Mereka bisa ngakui kok. Inilah tangan Allah. Lu banyak orang Kristen lihat mujizat itu masih ngatakan itu hanya kebetulan. Itu hanya kebetulan. Banyak kok yang mengatakan seperti itu. Iya, kebetulan imannya nyambung. Gitu. Iya kan? Kebetulan imannya nyambung. Dapat mujizat. Tapi kan enggak terus. Nah, tetapi dukun-dukun ini, ahli sihir itu berkata, inilah tangan Allah. Wow. Saya bayangkan nanti ketika anggaplah, tidak usah 100%, 90% orang Kristen mengadakan mujizat pada tetangga-tetangga mereka. Anda bisa bayangkan seluruh Indonesia akan terdengar pengakuan, inilah tangan Allah. Ya. Inilah tangan Allah. Sudah tidak usah Petrus dan Paulus bergerak bersama, cukup pilih salah satu. Kita jadi Petrus atau jadi Paulus. Mau bayangan atau mau sapu tangan. Kan cukup itu kan. Kalau setiap jemaat Tuhan bergerak dengan salah satu ini saja, maka akan terdengar pengakuan inilah tangan Allah. Dan mungkin kita kembali, iman kita tidak nyampe. Dan kita katakan, alah tidak usah berhayal. Tapi kita ini tidak berhayal loh. Karena kita tetap punya satu ayat yang belum terjadi. Ya, janji Tuhan yang belum terjadi di dalam kitab Yoel. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Kepada semua hamba-hambaku dikatakan. Berarti kan kepada semua orang Kristen. Di dalam kisah para rasul, jemaat mula-mula, itu tidak kepada semua. Itu pun sudah dahsyat. Ya, itu pun sudah dahsyat. Di dalam kisah para rasul, kalau mau jujur, kita hanya melihat itu terjadi atas para rasul dan para diaken. Kalau Anda perhatikan. Jadi kita punya janji Tuhan yang belum terjadi kepada semua hamba-hambaku. Janji Yesus juga berkata, kepada semua orang yang percaya kepadaku, mereka akan diberi kuasa untuk menumpangkan tangan pada orang sakit sembuh. Mereka akan mengusir setan dan setan akan pergi. Sehingga kita tidak akan menemukan orang Kristen yang selalu cari orang dan berkata, Bapak lihat apa kepada saya? Loh, orang kita ngomong kok masih tanya lihat apa? Ya lihat kamu. Ya. Loh, orang Kristen sampai dalam level yang aneh seperti itu loh. Ya. Bahkan saya di Malaysia pernah saya ceritakan, saya diminta mendoakan salah satu jemaat dari Bandung yang sakit pada waktu mengikuti seminar itu. Dan saya dibawa ke kamarnya, saya berdoa. Kemudian istrinya bertanya, Bapak lihat apa? Saya katakan, saya lihat orang sakit. Ya. Sidang jemaat. Sampai ke dalam level yang aneh-aneh seperti itu. Nah, saya percaya bahwa nantinya kita akan mempunyai pengalaman, semua orang percaya akan punya pengalaman dengan Tuhan. Dan pengalaman ini akan membimbing kita menjadi orang yang tidak mengejar yang aneh-aneh. Tetapi kita akan mendemonstrasikan kuasa. Ya. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Biarlah kalimat ini mungkin kita simpan dan kita tetap akan bawa dalam doa bahwa suara ini akan terdengar di Indonesia. Inilah tangan Allah. Inilah tangan Allah. Ya. Adakan mujizat dan biarlah pengakuan terjadi.
Jangan sampai seperti sebelum pemilu, pendeta-pendeta bisa saling tengkar loh. Ya, antara nomor 2 dan nomor 3, bahkan sampai puasa 40 hari. Loh iya, ternyata yang ada sebagian yang puasa sudah 40 hari, bukan itu ya ternyata. Ya. Anda bisa bayangkan puasa 40 hari, kemudian yang dipuasain tidak menang, dan ada yang enak makan-makan, kemudian yang dia pegang itu yang menang. Ya Pak, kurang puasa ya. Nah, itu akan tambah rame. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan adalah bahwa ayo ketika kita berpuasa bukan puasa untuk hal yang salah. Ya. Bukan puasa untuk hal yang salah. Tetapi puasa supaya ada pengakuan bahwa ini benar-benar Tuhan yang bekerja. Bagi saya sih kalau politik tidak perlu puasa. Sudahlah pakai logikamu, dengarkan suara hati, pilih, coblos. Kan gitu aja. Ada apa puasa 40 hari? Ya. Saudara atau kenalan sakit aja sudah hampir mati tidak dipuasain 40 hari. Seharusnya kan Anda lihat kenalan akrab gitu kan, puasalah 40 hari. Loh ini, caleg presiden, kalau menang pun Anda tidak akan didatangi. Tetapi bayangkan Anda berpuasa untuk sahabat kenalan Anda selama 40 hari dan mereka itu disembuhkan Tuhan. Mereka pasti datang ke kita. Ya. Ayo jangan berdoa, jangan berpuasa untuk hal yang salah ya. Ya. Nah, yuk kita lihat. Tetapi hati Firaun berkeras. Hati Firaun berkeras. Padahal dukunnya aja sudah anggaplah, saya katakan bahasa kasarnya bertobat. Ya kan? Sudah ngaku. Dukunnya sudah ngaku. Tetapi lihat, akibat ke dukun, dukunnya ngaku, akibat ke dukun, hati Firaun tetap keras. Ya. Makanya orang tua, kalau anak-anaknya tengkar dengan temannya, tidak usah ikut-ikut. Apalagi nanti tengkar antar orang tua. Ya. Orang tuanya belum damai, anaknya sudah main lagi bersama. Ya. Banyak kasus kan seperti itu kan, orang tuanya musuhan terus, anaknya yang kita bela-belain anak tengkar, anaknya sudah main lagi. Apalagi nanti gandengan di depan kita itu anaknya. Ya. Ini pun sama kok. Dukunnya ngaku bahwa ini tangan Allah, Firaun semakin keras. Kan ini lucu kan? Ya. Dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Artinya tetap Firaun tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ayat 20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tuhan tidak pernah bosan loh. Ya, memberikan perintah sebelum perintah itu kita lakukan. Seringkali kita berkata Tuhan berfirmanlah. Tuhan berfirman, ya, kita tidak lakukan, kita berkata lagi Tuhan berfirmanlah. Ya, Tuhan berfirman, kita tidak lakukan, kita kembali doa. Tuhan berfirmanlah. Jangan sampai di antara kita jadi Tuhan. Karena Anda akan berhadapan orang-orang yang seperti ini. Berfirmanlah tapi tidak dilakukan. Berfirmanlah tidak dilakukan. Kalau kita yang jadi Tuhan, habis orang seperti ini. Ya, habis pasti. Untung Tuhan tetap Tuhan. Dan dia tidak mengizinkan kita menggantikan walaupun sebentar. Ya. Karena kebanyakan seperti ini, berfirmanlah, berfirmanlah. Ya.
Banyak orang Kristen kan seperti ini, berfirmanlah, tapi tidak dilakukan. Tuhan, aku cinta Engkau, segenap hidupku aku serahkan padamu. Ya, perpuluhan tidak mau, suruh ke gereja, kelamaan, sibuk. Ya. Hidupku kuserahkan padamu. Kalau saya jadi Tuhan, baik, aku ambil hidupmu sekarang. Ya kan? Sidang jemaat. Bayangkan Tuhan, firman-Nya tetap sama. Ya. Sebelum ini dikerjakan, firman-Nya tetap sama. Anda jangan minta firman yang lain. Makanya saya bersyukur saya jadi pengkhotbah itu bukan berdasarkan catatan. Kenapa? Karena beberapa kali Tuhan akan suruh saya sampaikan firman yang sama. Itu berat loh bagi saya. Karena kalau sampai bahkan saya percaya 1 tahun sekalipun ada jemaat yang masih ingat. Oh ini sudah. Karena kalau ada tamu kan kadang terulang lagi. Kita kan ingat, oh sudah. Walaupun kadang kita katakan ada sebagian yang beda atau lebih bagus atau bahkan lebih jelek. Ya. Tetapi saya tahu bahwa ada jemaat yang ingat. Nah bagi saya ini lebih sukar loh kalau saya nyampaikan firman yang sama. Ya. Bersyukur bahwa saya tidak pakai catatan. Jadi nanti akan ada pengurangan, akan ada penambahan. Itu akan mengalir dengan sendirinya. Tetapi mari respon kita juga yang benar. Jangan karena Allah Pak Yusak tidak ada persiapan. Ya. Ayo berpikir yang benar bahwa kenapa Tuhan suruh firman itu disampaikan lagi. Pasti firman yang dulu belum kita lakukan. Ya. Belum kita lakukan. Kita seringkali terjebak dengan suka dengan hal yang baru. Demikian pula suka dengan firman yang baru. Padahal yang lama-lama belum dilakukan. Ya. Bayangkan tanah di bawah air ngendep, tidak ikut jalan. Kemudian ada tanah yang baru lagi, ngendep di atasnya, jadi lumpur. Orang Kristen kebanyakan firman itu jadi aneh kalau tidak dilakukan. Ya, itu bikin masalah. Baunya tidak enak. Ya. Ada seseorang di Surabaya, walaupun bukan orang Surabaya kelihatannya. Dan dia tanya pada saya, Pak Yusak kapan ke Surabaya? Pelayanan di Surabaya. Saya katakan sekarang saya juga ada di Surabaya. Dan ternyata dia datang. Dan dia katakan, saya ada teman dari Amerika mau datang. Saya mau bawa dia itu ke PD-PD di Surabaya. Dan kemudian dia tunjukkan pada saya. Jadwal beberapa mungkin ada 10-12 PD punya jadwal. Dia punya jadwal dan dia ini kerjanya hanya datang ke ini, datang ke ini, datang ke ini. Ya. Hampir semua PD dia datangi, tetapi saya kalau dekat orang ini, saya ingin cepat-cepat pergi. Tidak nyambung ngomongnya. Apakah mungkin karena kebanyakan firman tapi tidak pernah dilakukan ya? Oh iya. Sidang jemaah. Bahkan dia pernah ikut pelayanannya di mana Pastor GMM itu melayani. Dan saya tanya, Pak ini datang ya Pak? Duh Pak Yusak, lebih baik tidak usah datang. Tanya tapi kalau dijelaskan bantah dia bilang. Nah lihat di sini, kebanyakan ilmu, kebanyakan firman tapi tidak dilakukan. Ya. Coba Anda ngomong sama jemaat Tuhan yang tidak ngasih perpuluhan. Itu banyak ngomongnya loh. Iya, coba. Kalau tidak berbantah-bantahan tapi tidak. Kenapa? Karena firman itu perlu dilakukan. Ketika Anda melakukan, Anda tahu, oh iya firman ini benar. Ya, cukup itu.
Ketika orang tanya, sudahlah lakukan, saya sudah lakukan dan saya ngalami. Firman ini benar. Ya. Tapi kalau itu tidak dialami, kan kita akan bahas terus kan. Kalau sudah dialami, ya enggak. Orang yang mau bangun rumah, Anda punya fotonya, Anda punya gambarnya, ini perlu uangnya apa semua. Sebelum rumah itu dibangun, Anda akan bahas terus loh. Iya kan? Sebelum rumah itu dibangun, Anda ketemu sama insinyur ini, ya. Ketemu sama orang bank mungkin ini, itu, soal pinjaman uang untuk bangun ini, butuh uang ini. Berapa, kemudian bunganya berapa, oh udah cocok kemahalan, Anda cari lain lagi. Anda akan bahas terus. Tapi kalau rumah itu sudah Anda bangun, selesai pembahasannya. Demikian pula firman. Selama kita tidak lakukan, itu akan kita bahas terus, atau bahkan Tuhan akan ulangi terus. Sampai kita melakukan. Kalau tidak melakukan Pak, sampai kita mati. Iya kan, Firaun kan sama kan. Biarkanlah umatku pergi, sampai Firaun izinkan terjadi. Tetapi kemudian Firaun nyesel. Tidak jadi, dia kejar lagi bangsa Israel. Akhirnya Firaun mati. Ya. Jadi firman ini terus terulang, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Diulang terus. Sebab ayat 21, jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat. Ya, lalat pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Nah, lihat di sini bahwa Tuhan sekarang akan mengadakan tulah lagi. Di mana dengan satu tujuan supaya Firaun dan bangsa Mesir tahu bahwa itu adalah Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberi tanda lagi. Lihat ya, aku akan buat perbedaan antara orang yang di Goshen, itu berarti bangsa Israel, dengan orang-orang di Mesir, ya di tanah Mesir yang lain. Bayangkan Goshen itu kan adalah tanah di antara tanah Mesir keseluruhan. Itu tanah Mesir yang ditempati bangsa Israel. Khusus bangsa Israel, anggaplah dikucilkan, disediakan tanah khusus. Kalau itu tanah di tengah-tengah Mesir, seluruh Mesir dipenuhi lalat pikat, hanya di Goshen yang tidak ada. Seharusnya kan itu bikin sadar kan. Ya. Apalagi ini sudah difirmankan. Terlebih dahulu baru kejadian. Lihat di sini kalau hati kita sudah keras, otak kita pun tidak bisa kok nangkep itu. Kita lihat dengan kejadian ini terjadi loh. Di Goshen tidak ada lalat pikat satupun. Ya. Di seluruh tanah Mesir yang lain itu dipenuhi dengan lalat pikat. Sudah seperti itu tidak bertobat juga. Ya. Tuhan tahu melindungi umatnya. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan, kita mengenal Tuhan dengan benar. Karena kalau tidak, kita akan dipenuhi dengan ketakutan tentang akhir zaman. Kita sudah masuk akhir zaman. Ada satu pendeta yang mengatakan, ayo kita akan masuk ke zaman antikris. Yang punya uang beli tanah, berkebun, ya kan? Berkebun. Ya supaya nanti kita tidak bisa beli tanpa tanda, ya. Tanpa tanda dari binatang, tanpa kita pakai chip itu, kita tidak bisa beli, dikatakan.
Karena itu sekarang kita siapkan. Yang punya uang beli tanah, kita berkebun. Nanti tidak bisa beli beras, kita sudah ada juga makanan sendiri. Loh, kan bukan hanya soal tidak bisa beli kan. Yang tidak ikut antikris pun bukan hanya tidak bisa beli. Tapi akan dikejar-kejar. Akan dihukum, akan dibunuh. Bukan hanya itu. Kemudian kalau itu firman disampaikan, saya mau katakan, kasihan yang miskin. Yang miskin tidak bisa beli tanah, tidak bisa berkebun. Hanya untuk orang kaya itu firman. Ya. Bahwa kebenarannya adalah bukan itu yang harus dipersiapkan. Dari sekarang iman kita dipersiapkan untuk semakin mengenal Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Sebelum antikris berkuasa penuh, gereja akan diangkat oleh Tuhan. Gereja akan mengalami pengangkatan. Baru setelah gereja mengalami pengangkatan, maka zaman Israel, waktu Israel itu dibuka lagi. Itu kalau istilah jam, sementara jam untuk Israel ini berhenti. Ketika gereja diangkat, mengalami pengangkatan, maka waktu untuk Israel itu berjalan lagi. Disinilah akan terjadi bangsa Israel percaya Yesus adalah Mesias. Sekarang belum, hanya sebagian. Bahkan di Israel, orang Kristen sama orang Islam aja. Lebih banyak orang Islamnya kok. Bangsa Israel, orang Yahudi yang beragama Islam kok. Ya. Jadi kita harus mengerti kebenaran ini karena kalau enggak, kita akan dibuat bingung, akan dibuat takut. Hidup dalam ketakutan. Tuh bagaimana ya kalau antikris nanti berkuasa. Kalau antikris berkuasa penuh, Anda sudah ada di sini. Ya. Ingat, saya kembali mau ingatkan. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Itu bicara tentang sahabat mempelai. Mempelainya ada di mana? Sudah di dalam. Gereja apa? Sahabat atau sahabat mempelai atau mempelai perempuan? Gereja itu mempelai. Orang Yahudi itu bukan mempelai. Anda perhatikan, Anda baca. Orang Yahudi itu sahabat. Jadi Anda harus mengerti. Dari perumpamaan itu kita harus mengerti kebenaran ini. Tetapi ingat, oh puji Tuhan kita mempelai. Tapi ingat, mempelai yang diinginkan tidak bercacat, celah, bahkan berkerut. Wow. Ya, kita harus mengerti kebenaran itu. Yuk kita lihat. Akan ada perbedaan antara orang Israel yang ada di Goshen dan orang Mesir di seluruh tanah Mesir. Akan ada perbedaan. Tuhan akan membuat perbedaan. Bahkan sekarang orang Kristen semakin engkau hidup kudus, maka perbedaan kita dengan orang dunia akan semakin nyata. Dan ini yang Tuhan inginkan. Sehingga dalam kitab Roma dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan menjadi serupa. Kita harus diubahkan pola pikir kita menjadi pola pikir di mana hanya Yesus Kristus yang memilikinya. Pola pikir Kristus. Sehingga pasti akan berubah. Pasti akan berbeda dengan orang dunia. Coba lihat. Ketika disakiti kita diperintahkan untuk mengampuni. Ketika kita mengalami kekurangan perintahnya tabur. Kan itu beda dengan dunia. Beda. Utamakan Tuhan. Baru nanti ditambahkan. Kebanyakan orang, ya, kebanyakan orang pola pikir orang dunia adalah kerja sekarang, nanti kalau sudah cukup baru akan sediakan waktu untuk Tuhan. Banyak orang berpikir mumpung masih muda kerja banting tulang, nanti kalau sudah tua, oh hidup soleh dan soleha. Ya.
Ya, iya kalau sampai tua. Iya kalau sudah tua masih sehat. Kalau sudah tua sakit-sakitan. Kan Anda ke rumah sakit, bukan ke tempat ibadah. Ya. Pemikirannya sudah beda. Aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu dan bangsa lain. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Kenapa harus besok? Karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat kepada Firaun. Ayo pikirkan, cepat ini pikirkan. Kalau enggak besok itulah selanjutnya terjadi. Tuhan kasih waktu kok besok. Ya. Tuhan itu sabar pada kita. Jangan menyalahgunakan kesabaran Tuhan karena ada batasnya. Di sini pun dikatakan besok, ya, sampai besok, ya. Dan ini sudah terlalu panjang kan? Kalau hanya untuk memutuskan satu keputusan ini kan sampai besok itu kan kepanjangan. 5 menit aja seharusnya cukup. Ya. Kalau mau rapat 1 jam cukup seharusnya. Tuhan ayat 24, Tuhan berbuat demikian. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Bayangkan kita makan dengan dikerubungi lalat pikat. Ini bukan lalat biasa loh yang membuat kita jijik. Ini lalat pikat. Lalat pikat itu kan Anda tahu lalat biasa. Anggaplah kita sederhana lalat biasa. Lalat kemudian yang sepertinya model biasa tapi kembung gitu kan. Dan kemudian ada lalat yang sepertinya ada liris-liris yang modelnya seperti pesawat lah. Pesawat tempur itu lalat pikat. Nah ini kalau hinggap kepada manusia kalau dibiarkan itu agak sakit. Artinya dia itu menghisap darah. Sama dengan binatang juga. Kalau dia tinggal di binatang itu darahnya dihisap. Ini lalat pikat. Anda bayangkan aja Anda makan di restoran, di warung. Ada 50 lalat pikat di meja Anda. Pasti kita tidak jadi makan. Ini seluruh dipenuhi. Kok tidak tobat? Lihat, orang kalau hatinya keras, sukar untuk bertobat. Dengan bencana seperti ini, itulah pun Firaun tidak tobat-tobat. Padahal Petrus tidak dikasih tulah, dikasih berkat. Orang kalau hatinya lembut, Petrus dikasih berkat, Petrus bertobat. Tuhan pergi dariku, aku orang berdosa Tuhan. Loh ini dikasih berkat loh. Kalau orang hatinya keras, dikasih berkat. Bukan, nah kan aku kan orang baik makanya aku diberkati Tuhan. Nah, tapi orang yang hatinya lembut, mau berkat, mau bencana, itu bisa membuat kita sadar tentang Tuhan. Itu loh kalau hati kita benar. Kalau hati kita memang salah, hati kita keras. Mau tulah atau berkat tetap aja semakin keras. Ya. Nah yuk kita lanjutkan. Negeri itu menderita karena pikat itu. Ya. Anda harus percaya ini. Daripada Anda berdoa, Tuhan sebelum aku membuktikan, aku tidak percaya. Jangan. Ya, lebih baik percaya aja. Tidak perlu ngalami kan. Daripada ngalami ini. Nah ayat 25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Nah, kita lihat di sini
Kemudian Firaun berkata, sudah pergi aja beribadah. Tapi jangan keluar dari Mesir, harus di Mesir. Nah, firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 dikatakan, keluar engkau. Ya, yuk kita baca sebentar ya. 2 Korintus 6, 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu sebagai umatku. Gitu loh. Ya. Jadi lihat di sini, keluar kamu dari antara mereka. Firaun katakan kamu beribadah tapi jangan keluar dari sini. Ya. Sidang jemaat, bahwa ketika kita tidak keluar dari kumpulan orang yang menyembah Allah lain, itu hanya akan terjadi pertengkaran. Coba orang-orang yang Tionghoa di sini. Kalau papa mama, kakek, nenek kita, engkong, emak kita bukan orang Kristen. Kita ngumpul dengan mereka, ya, yang Kristen ini kita ngumpul, cekcok apa enggak? Kita suruh sediakan nyoswa, kemudian jeruk, kita harus sembahyang, sedangkan kita enggak boleh. Kita ngumpul, oh tengkar. Lebih baik kan pisah kan? Kalau ada waktu main-main aja. Tapi ini kan lebih baik kan? Daripada kemudian kita juga mengatakan, daripada cekcok lebih baik saya ikuti. Yang penting Tuhan tahu hati kita. Oh, bukan hanya soal hati. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi saksi. Ya. Bukan, Tuhan tidak hanya sekedar ingin tahu bahwa hati kita mengasihi Tuhan. Oh tidak. Itu harus dibuktikan melalui tubuh kita ini loh. Karena kita harus menjadi saksi. Bagaimana menjadi saksi kalau kita ikut-ikutan terus? Menjadi saksi harus ada perbedaan di mana kemudian perbedaan kita sangat menonjol, di mana orang akan mengakui engkau istimewa. Iya, karena Tuhan beserta kita, maka kita istimewa. Ya. Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allah di negeri ini. Ya. Jangan berbeda, jangan jauh. Kita harus ngumpul terus. Ya, enggak bisa. Dan Musa katakan, tidak bisa. Karena kami berbeda. Bayangkan bangsa Mesir itu menyembah Allah. Allah mereka itu diwujudkan seperti sapi, kerbau. Bangsa Israel mempersembahkan kepada Tuhan mereka sapi atau kerbau. Iya kan? Bayangkan Allah mereka, penjelmaan Allah mereka dipersembahkan, dikorbankan. Ini kan bikin orang Mesir marah. Ya. Itu loh, ini perkataan Musa itu seperti ini. Makanya bangsa Israel ketika minta berhala itu kemudian mereka buat anak, ya kan? Anak lembu emas itu. Itu adalah kepercayaan mereka, agama mereka di Mesir. Agama Mesir itu loh. Sehingga bayangkan lembu dipersembahkan, loh ini kan Allah. Nah, ini kan Allahku, kok dibuat seperti itu? Oh, rame itu sudah. Makanya Musa katakan, ya memang berbeda. Sehingga kami harus pergi keluar dari Mesir. Anda tidak bisa loh mengatakan toleransi. Toleransi kalau tidak ngumpul ya. Tapi kalau serumah itu akan bertentangan loh. Itu akan bertentangan. Yang satu katakan kalau tidak seagama kafir. Yang satu katakan kasihilah musuhmu. Loh,
Dengan prinsip seperti ini, kalau memang sungguh-sungguh mau dijalankan, kan tidak pernah nyambung kan? Tidak pernah nyambung. Kalau mau dijalankan, kecuali itu kalau hanya sekedar pengetahuan sama-sama tidak dijalankan. Silakan bisa ngumpul. Ya. Nah, kembali. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Ya, karena ini sapi atau lembu. Sedangkan sapi atau lembu bagi orang Mesir itu dianggap dewa. Ya. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Sekarang tawar-tawaran, saya tidak tahu. Kalau menurut sejarah Firaun ini laki, tapi kok sepertinya perempuan, suka nawar. Ya, suka nawar. Boleh pergi, tapi jangan terlalu jauh. Ya. Boleh jadi terang, tapi jangan terang, mendung. Itu gitu kan? Ya, siang tapi gelap itu mendung. Ya. Tetapi Tuhan kan inginkan kita jadi terang kan? Harus ada perbedaan yang mencolok antara siang dan malam. Gitu kan? Itu yang Tuhan inginkan. Nah jujur sampai saat ini banyak orang Kristen yang tidak jelas. Pergi dari Mesir tapi tidak terlalu jauh. Nah. Orang Indonesia dengan Malaysia aja ya. Orang yang di dekat. Indonesia dekat Malaysia, Malaysia dekat Indonesia. Kebudayaannya, kebiasaannya itu tidak jelas. Iya kan? Itu akan jadi mirip-mirip kalau dekat. Yang jauh itu baru jelas. Oh iya ini kebiasaan Malaysia, ini kebiasaan Indonesia. Tapi kalau yang dekat di perbatasan, itu sudah tidak jelas loh. Yang mana Indonesia, yang mana Malaysia, tidak jelas. Ini loh, banyak orang Kristen hanya sekedar jadi orang Kristen. Tetapi tidak mau masuk lebih jauh lagi. Ini sama seperti akhirnya Musa naik ke gunung Allah. Itu sampai masuk ke dalam awan kemuliaan Tuhan, masuk lebih dalam lagi. Bangsa Israel mundur lebih jauh lagi. Tambah takut. Lihat di sini. Bukankah kekristenan itu akan Tuhan buat seperti itu? Apakah kita akan menjadi seperti Musa yang masuk lebih dekat lagi kepada Tuhan? Sehingga akhirnya wajahnya pun berubah. Atau kita akan menjadi seperti bangsa Israel yang semakin jauh dari gunung itu, semakin jauh, bahkan sampai akhirnya, Tuhan, jangan biarkan Tuhan berbicara pada kami. Cukup engkau aja. Apakah kita akan jadi seperti itu? Berapa banyak orang Kristen yang tidak bisa mendengar suara Tuhan dan bahkan tidak mau mendengar suara Tuhan? Sudah cukup saya dengarkan firman, sudah cukup seminggu sekali, cukup. Tidak mau masuk lebih dalam lagi. Tidak mau masuk lebih dalam lagi. Akhirnya hanya sekedar ke gereja, tetapi tidak ada perubahan. Mirip sama orang dunia. Nih, silahkan beribadah. Keluar dari Mesir tidak masalah, tapi jangan terlalu jauh. Di daerah perbatasan saja. Ya. Tidak Kristen, tidak Islam, tidak Kristen, tidak Buddha, tidak Kristen, tidak Hindu. Sudah, pokoknya berbaur aja lah. Berbaur aja. Ya. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku. Dan aku berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun.
dari pegawai-pegawainya dan dari rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi. Ini Musa sudah hati-hati. Bayangkan ini sudah tulah keempat. Musa sudah hati-hati. Bayangkan dibohongi 4 kali. Bagi kita kan batasnya 3 kan? Ya kan? Enggak Pak, saya Kristen. Oh ya 70 kali 7 kali. Ya. Ini sudah keempat. Sampai-sampai Musa juga berkata, janganlah Firaun berlaku curang lagi. 4 kali. Ya. Sudah berarti 3 kali sudah dibohongi. Sekarang keempatnya hati-hati Musa. Dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Anda lihat di sini iman daripada Musa. Iman seperti ini, aku besok akan berdoa dan Tuhan akan menjawab. Penuhkan dengan keyakinan. Bahkan kita membaca ayat 31 dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Sidang jemaat, hal ini hanya bisa terjadi kepada orang Kristen yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang Kristen mau pendeta sekalipun tidak akan pernah berani berkata, doa pasti dijawab oleh Tuhan. Coba dengarkan. Bahkan Anda selalu kadang kita terjebak mengatakan amin pada yang mengatakan, mengajarkan atau memimpin kita nyanyian. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tuh, kelihatannya wah enak lah. Saya katakan pada istri saya tidak akan pernah nyanyikan lagu itu. Itu tidak Alkitabiah. Minta kamu akan diberi. Itu yang Tuhan janjikan. Lihat, Musa, Anda perhatikan kehidupan Musa di sini. Musa penuh keyakinan. Kapan aja aku doakan Firaun. Kapan Tuanku? Firaun katakan besok pasti terjadi. Aku akan berdoa, besok Tuhan akan jawab. Di sini pun lihat, Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Ini hanya bisa terjadi atas orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kenal Tuhan sungguh. Anda kan tidak bisa mengatakan kepada misalnya kita punya teman mungkin yang konglomerat, si A lah konglomeratnya. Ya. Kalau kita tidak akrab, kan Anda tidak akan bisa jamin bahwa apa yang kau katakan tentang si A itu akan terjadi seperti yang kita katakan. Atau orang si A ini akan melakukan seperti yang kita katakan. Kalau kita tidak kenal sungguh, tidak akrab. Nah, banyak pendeta sekarang itu hanya lulusan sekolah Alkitab. Ya. Tetapi tidak pernah mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Sehingga mereka tidak tahu isi hati Tuhan yang sebenarnya. Karena mereka tidak ngomong. Kan ketika kita ngomong dengan seseorang itu kita bisa tahu kok kadang. Sifat orang tersebut, hati orang tersebut kan terbaca. Kalau hanya menurut cerita, tidak jelas. Oleh karena itu, saya mau katakan, betapa pentingnya perjumpaan dengan Tuhan. Betapa pentingnya kita juga diajar, dipimpin oleh hamba Tuhan yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu pengajarannya pasti berbeda. Pasti berbeda. Iya. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya, dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi, nah kata tetapi. Sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. 4 kali berarti sudah Musa dibohongi oleh Firaun. Padahal sudah diingatkan loh. Ya ingat di sini kalau kita ngomong dengan orang yang sudah berkali-kali mengeraskan hati. Sudahlah jangan harap. Jangan harapkan apa-apa kepada orang yang sudah beberapa kali berkeras hati.
Sudah diingatkan, janganlah Firaun berlaku curang lagi. Loh. Sudah tidak dipercaya aja, masih tetap tidak bisa dipercaya. Sudah diingatkan, jangan lakukan lagi ya Tuhan, jangan berdusta lagi. Ini Firaun loh, ini raja, kan raja kan. Tetap aja tidak bisa menepati perkataannya. Jadi kita lihat di sini bahwa yuk jangan bergaul dengan tukang sihir, jimat, ramalan-ramalan, tahun naga. Bahkan pendeta-pendeta pun kok bangga dengan tahun naga segala macam. Ya, banyak pendeta juga tidak ngerti kok soal ini. Hatinya akan keras. Perhatikan, hatinya akan keras. Dan repotnya puji Tuhan kalau dengan segala bencana itulah bisa bertobat. Sayangnya kita melihat contoh di sini. Pada akhirnya Firaun mengalami kematian. Setiap orang yang mengalami ikatan demi ikatan, kalau engkau tidak dilepaskan, pada akhirnya akan menuju kepada kematian. Ya, jadi kiranya firman ini akan menjadi hal yang membuat mata rohani kita terbuka. Ya, Tuhan inginkan perbedaan yang sangat jelas dan Tuhan akan melakukan perbedaan yang sangat jelas antara umatnya dan yang bukan umatnya. Jangan berbaur, arti berbaur itu menjadi sama dalam tingkah, laku, adat segala macam. Jangan ada hal-hal yang menjadi kekejian. Bahkan Musa katakan, kami itu tidak, coba lihat kami ini berbeda. Apa yang kami korbankan itu engkau sembah. Nah itu kan jelas berbeda. Ya. Dengan orang dunia pun, orang dunia katakan kedukun, adat, semua adat, tidak masalah. Kita tidak bisa. Ya. Jadi ada perbedaan. Apakah kita mau berbaur? Semuanya pilihan. Tetapi kalau mau hidup, engkau harus keluar dari itu semua. Bukan hanya keluar, tetapi harus menjauh sejauh mungkin. Sehingga terjadi perbedaan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.